Ya, selamat pagi rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah hadir di event ini. Walaupun virtual, tapi kayaknya auranya saya dapat gitu ya. Ini kayaknya hadir secara virtual, tapi auranya dapat. Teman-teman semua, semoga sehat selalu karena kita semakin mendekati akhir tahun ya. Semoga sehat selalu, nggak usah mudik lah, nggak usah kemana-mana gitu ya. Ikuti aturan pemerintah. Oke, hari ini saya akan sharing tentang bagaimana membangun smart city bersama AWS. Nah, tadi kalau dilihat ya di video itu, video menarik. Video itu baru rilis 1 bulan yang lalu. Jadi cerita awalnya tuh kami sering banget presentasi ke customer. Nah, presentasi cloud itu nggak mudah juga gitu ya, karena cloud itu memang susah dijelaskan gitu kan. Nah, panjang lebar segala macam gitu ya. Akhirnya setelah selesai presentasi, masih bingung juga itu. Jadi cloud itu apa gitu ya? Wah, kita pusing gitu kan. Akhirnya gimana kalau kita bikin aja video yang singkat 3 menit gitu ya, tapi padat gitu. Nah, akhirnya dibuatlah video itu bulan lalu dan sekarang kalau nggak salah udah 3 juta views gitu kan di YouTube. Jadi keren banget. Emang videonya keren banget. Semoga itu bisa jadi insight gitu ya. Oh, ternyata cloud itu toh gitu ya. Jadi mempermudah pemahamannya. Nah, menyambung dengan yang video tadi, jadi kalau kita sebut sekarang cloud data center gitu ya, paling kiri itu adalah traditional on-prem. Ini yang biasanya di OPD, di Kominfo, siapapun itu punya namanya data center. Nah, biasanya minimal mereka punya satu data center sebagai main gitu ya, yang utama. Tapi sering mati nih, saya sering dapat cerita nih, saya ke provinsi mana, ke kota mana gitu ya, mereka cerita ke saya, Mas Yopan, data center saya sering mati, listriknya padam, trafonya kebakar, ada tikus lah, kabelnya berantakan, macam-macam gitu case-nya gitu ya. Oh gitu. Terus saya ke provinsi lain lagi, saya dengar hal yang sama, mati listrik lagi, trafo kebakaran gitu. Jadi kayaknya setiap tempat sama gitu case-nya ya, bahwa banyak banget problem-problem yang ada di data center mereka. Nah, akhirnya mereka coba bangun dua data center namanya DRC. Masalahnya adalah ini mahal juga gitu kan, bangun 2 data center. Wah, padahal yang aktif cuma satu, ya satunya standby, tapi cost-nya 2 gitu ya. Nah, itu juga nggak semua, ternyata banyak juga yang cuma satu gitu kan. Nah, masalahnya adalah kok kurang powerful nih, sering mati segala macam gitu ya. Nah, akhirnya dibuatlah sebuah ide tahun 2000-an gitu ya, gimana kalau bikin namanya cloud. Cloud itu adalah kumpulan dari data center, dibikin data centernya di seluruh dunia, gitu, gede banget, sehingga bisa men-serve berbagai macam kebutuhan. Kapasitasnya gede banget gitu ya, sehingga muncullah namanya cloud. Nah, jadi di AWS, itu perusahaan cloud, data centernya banyak banget. Ada 25 region di seluruh dunia. Nanti saya akan cerita apa itu region. Nah, jadi cloud computing, ini juga definisi yang sebetulnya umum ya, kata-kata umum. Semua orang tahu, cloud, awan gitu ya. Tapi banyak yang juga ada beda-beda nih persepsinya gitu. Ada yang oh cloud Facebook kan gitu. Oh cloud Google Drive kan gitu ya. Jadi banyak banget persepsi di masyarakat tentang apa itu cloud. Nah, di AWS sendiri cloud itu harus punya 6 parameter. Yang pertama on demand. Pertama gini, seandainya nih tiba-tiba ada orang ngubungi saya, Mas Yopan, saya butuhnya cloud AWS. Kapan bisa ready? Saya bilang sekarang juga bisa ready gitu. Karena cloud AWS itu saat ini juga itu bisa langsung dipakai. Masuk ke konsolnya, klik langsung tersedia cloud-nya. Nggak perlu namanya staging, importation, nyolokin kabel gitu ya, semua udah ready. Atau misalnya nih, dipakai cloud-nya kecil, kemudian tiba-tiba ada program tertentu. Yang paling common biasanya PPDB gitu ya. Tiba-tiba gede banget gitu kan, hari H pendaftaran tiba-tiba gede gitu. Nah, sebelumnya kan gak ada yang pakai ya, kecil gitu ya. Tiba-tiba pas hari H itu gede banget gitu. Nah, itu on demand. Jadi saat itu juga dibutuhkan gede, cloud-nya bisa tersedia dengan sendirinya tanpa perlu tadi impor lagi segala macam gitu ya. Nah, setelah nanti PPDB habis selesai, nanti turun lagi cloud-nya. Jadi sifatnya adalah on demand. Kalau dibutuhkan saat ini juga bisa, kalau dibutuhkan seberapa pun gedenya pun bisa gitu. Itu namanya on demand. Kemudian cloud itu ada 3 unsur di IT resource. Infrastructure as a service, platform as a service, sama software as a service. Kemudian yang juga paling penting, yang paling terakhir adalah PSU-Go. Cloud itu sifatnya pay per use, jadi dibayar kalau dipakai, kalau nggak dibayar. Beda dengan tadi data center ya, dipakai nggak dipakai, keluar cost-nya, bayar listriknya terus, AC-nya terus, bayar orang terus gitu ya. Jadi costly banget gitu kan, tapi kalau cloud semuanya pay per use. Nah ini yang bikin jadi semakin efisien, jadi sekarang cloud ini populer banget. Jadi kalau dianalogin sebenarnya cloud ini kayak listrik gitu ya, listrik dipakai, kemudian dibayar sesuai dengan penggunaannya. Nah,
Saya di sini mau share 7 alasan yang saya dapetin dari customer ya, dari pemerintah di Indonesia, provinsi, kementerian, di kota kabupaten. Kenapa sih mereka pakai cloud? Ini saya summary-in, saya rangkum menjadi 7 alasan kenapa pemerintahan di Indonesia sekarang pakai cloud. Yang pertama adalah efisiensi. Nah, jadi ceritanya ada grafik. Ini waktu, kemudian ini adalah cost-nya. Biasanya kalau aplikasi ini mau di-launching, dibikin dulu prediksi demand, kebutuhannya kayak gimana. Nah, prediksinya, pertama-tama kecil gitu kan, kemudian lama-lama membesar gitu ya, sampai pada satu ketika tinggi. Dari prediksi penggunaan aplikasi ini, kemudian dibikinlah budgeting. Oke, kalau gitu di tahun pertama, misalnya kita beli infrastruktur, gini kan, nanti pas penuh kita beli lagi. Nah, pas penuh kita beli lagi gitu ya. Jadi ada 3 kali pembelian. Padahal kenyataannya jarang banget aplikasi itu yang smooth, yang lurus gitu ya. Aplikasi bisa fluktuatif, kadang tinggi, kadang enggak gitu ya. Apalagi PPDB, gini terus tiba-tiba plek tinggi turun lagi gitu kan. Aplikasi pajak juga kayak gitu. Aplikasi itu fluktuatif semua gitu ya. Jadi nggak ada yang seindah garis warna hijau ini gitu. Nah, masalahnya adalah satu sisi ada kelebihan resource. Kita lihat di sini. Jadi penggunaannya kecil, tapi kapasitasnya banyak gitu kan. Artinya kelebihan resource, mubazir gitu ya. Parahnya adalah satu sisi kekurangan resource. Jadi utilisasinya tinggi, tapi kapasitasnya udah habis gitu. Makanya kalau aplikasi pemerintah di launching, nggak percaya deh, paling problem gitu ya. Ternyata benar pas diklik, nggak bisa dibuka gitu kan. Nah, kemungkinan besar ada kurang resource di sini. Nah, jadi ada 2 nih kelemahan pakai tradisional gitu ya, pakai data center yang udah ada. Pertama, satu sisi kelebihan resource, satu sisi kekurangan resource. Akhirnya muncullah ide cloud. Cloud gimana caranya supaya nggak ada tuh yang namanya kelebihan atau kekurangan resource. Caranya adalah bikin teknologi cloud itu jadi auto scaling. Jadi bisa membesar, bisa mengecil dengan sendirinya sesuai dengan pemakaiannya. Jadi satu sisi nggak ada kelebihan resource, satu sisi nggak ada kekurangan resource gitu ya. Nah, ini disebut namanya teknologinya auto scaling. Auto scaling ini ada di teknologinya AWS tanpa sentuhan Mas Yopan naikin spek gitu ya, atau customer naikin spek tengah malam gitu ya, nggak perlu. Tinggal klik auto scaling, secara otomatis dia bisa ngikuti penggunaannya. Nah, biasanya customer juga membandingin nih, cloud itu murah apa enggak sih gitu ya. Bandinginnya adalah di-compare dengan harga-harga di server, harga di storage, harga di network, harga di IT labor, harga di yang lain-lain. Karena namanya data center tuh gede banget ya, banyak komponen gitu kan, servernya, storage-nya, network segala macam gitu ya. Nah, kalau ini dibandingkan, ternyata cloud itu jauh lebih efisien. Nah, sekarang nih customer udah pindah ke cloud gitu kan. Oke, tahap pertama adalah lift and shift. Kalau kita bandingin kira-kira segini lah. Ini on-premise data center yang di customer sekarang, kemudian ini ketika running di cloud. Oke nih, udah ada efisiensi, tapi kurang nih, pengen lebih efisien lagi gitu kan. Nah, di AWS kita punya tim, kita punya banyak banget tools, kita punya banyak banget best practice gitu ya, yang membuat supaya tuh efisien banget gitu. Jadi kalau lihat di sini efisien banget gitu ya. Nah, customer itu journey-nya kayak gini. Jadi mereka pertama pindahin ke AWS, kemudian mereka coba sizing, mereka coba improve gitu ya, diperbaiki segala macam, jadi sampai efisien banget. Nah, makanya kenapa cloud itu sangat-sangat efisien, karena memang ini adalah journey gitu. Ini cloud sesuatu yang bisa di custom, bisa di inovasiin gitu ya, sehingga semakin lama semakin efisien. Nah, alasan kedua, kenapa pemerintahan di Indonesia pakai cloud? Karena handal. Kayak tadi ya, data center cuma satu, mati listrik, trafo mati, kabelnya berantakan gitu ya, wah nggak bisa diakses macam-macam gitu kan. Nah, dengan adanya cloud ini jadi jauh lebih handal. Contoh gini, di AWS kita punya region. Satu region, contoh di Indonesia ya, satu region Indonesia kita punya 3 availability zone atau EZ ya. EZ itu adalah kumpulan data center gitu. Jadi kalau di data center umumnya cuma data center sama backupnya di RC, sekarang bukan cuma 2 gitu ya, tapi banyak banget. Region punya EZ punya banyak data center. Jadi kumpulan data center banyak banget gitu. Itu baru satu region doang gitu kan. Artinya handal banget gitu, sangat-sangat handal gitu ya. Makanya orang jadi, kalau gitu AWS banyak banget data center. Wah, kalau itu saya percaya deh, nggak akan namanya mati listrik segala macam gitu, karena banyak banget data centernya AWS ternyata gitu. Nah, ini yang alasan kedua kenapa pemerintah Indonesia pakai AWS, karena handal. Kemudian yang ketiga, customer juga bilang ke saya, Mas Yupan, kerjaan saya tuh bukan ngurusin data center. Masa saya setiap hari ngurusin listrik, ngurusin AC. Kerjaan saya tuh ngurusin pelayanan publik gitu kan.
Oh, kalau gitu memang ke cloud. Cloud itu jadi nggak mikirin data centernya yang problem itu ya. Cloud itu jadi bikin pemerintahan di Indonesia difokus ke pelayanan publik. Apa sih program-program yang bagus buat rakyat, buat masyarakat gitu ya. Jadi mereka ngerasa mereka lebih fokus sekarang kalau pakai cloud dibanding dengan dulu mereka ngurusin data center yang problem itu. Kemudian alasan keempat, kenapa pemerintah Indonesia pakai cloud? Karena inovasi. Data center biasanya cuma ada dua hal. Pertama, komputasi sama storage, cuma itu doang gitu ya. Sekarang gimana kalau mau running big data analytics, artificial intelligence, machine learning, Kubernetes, microservices yang sekarang populer gitu ya. Nah, di AWS itu punya 200 lebih services. Jadi analytics, big data analytics yang ngolah data, bikin bikin grafik, bikin data insight segala macam gitu ya, machine learning dan lain-lain. Nah, ini yang bikin customer kita happy gitu. Wah, kalau gitu saya bisa dong running industri 4.0 yang katanya ada cloud, ada Internet of Things, big data, artificial intelligence, ada semua ternyata di AWS itu kan. Jadi mereka ngeliat, wah, kalau gitu tinggal klik saya bisa pakai gitu. Nah, ini alasan keempat. Kenapa pemerintah Indonesia pakai AWS? Karena inovasi. Karena kita punya semua industri 4.0 teknologi di sini. Yang kelima, mereka bilang ke saya, kalau pakai cloud saya jadi bisa lebih cepat gitu. Karena mereka kalau dulu ya import dulu, tender dulu, kemudian pasang kabel dulu lama gitu kan, keburu bupatinya turun, keburu jabatannya pindah gitu ya. Nah, dengan adanya cloud eksekusi jadi cepat. Sekarang juga bisa dipakai gitu kan. Jadi nggak ada lagi alasan nggak punya infrastruktur, kurang infrastruktur nggak ada lagi. Jadi bisa cepat banget langsung dieksekusi. Alasan keenam, kenapa pemerintahan pakai cloud? Karena keamanan data. Ini mindset yang agak unik ya, bahwa orang bilang ke saya, Mas Yofan, data yang aman itu data yang depan mata saya gitu. Kemudian dia cerita, ternyata server saya banyak yang hack gitu kan. Usut, dia cerita, kata dia ternyata banyak tuh orang yang OB lah siapa gitu ya masuk ke data centernya, nyolok USB, buka internet macam-macam gitu ya, virus masuk gitu kan, ya gampang banget ke hack gitu ya. Nah, jadi ternyata data yang aman bukan server yang ada di depan mata kita, tapi yang ngikutin standar security yang benar gitu. Nah, standar security itu ditetapin sebetulnya di global ya, di internasional. Namanya security dan compliance. Di AWS kita punya 200 lebih security compliance. Jadi kalau pada dengar ISO series gitu ya, ISO banyak banget kita punya, atau GDPR, data proteksi, kita malah punya. AWS punya gitu ya, walaupun Indonesia belum punya, tapi GDPR AWS punya gitu, karena berkiblat ke Eropa. Atau di industri kesehatan kita punya HIPAA, atau di industri financial services payment ya, kita punya PCI DSS gitu. Jadi banyak banget security compliance. Ini yang bikin customer jadi confident. Oh, ternyata AWS banyak banget security compliance ya. Jadi ngerasa aman gitu ya pakai di AWS. Nah, kemudian ini nih, saya mau sharing customer-customer yang rewel ya masalah security. Jadi dia bilang security-nya tuh harus begini, begini, tinggi banget standarnya gitu ya. Tapi wajar, mereka NASA, mereka Pfizer yang bikin apa namanya vaksin kemarin gitu ya, karena data mereka sangat rahasia gitu. Nah, mereka mengharuskan AWS itu tuh secure banget, tinggi banget level security-nya. Tapi alhamdulillahnya AWS bisa memenuhi itu semua gitu. Jadi mereka jadi customer-nya AWS. Menariknya adalah security yang AWS implementasi yang tinggi ini ternyata bukan cuma dipakai buat mereka, juga diimplementasi semua customer gitu. Jadi semua customer yang kecil-kecil yang baru pakai AWS, ternyata security yang mereka rasa itu sama gitu dengan customer-customer gede ini gitu kan. Nah, ini juga menarik. Oh, gitu. Ternyata waktu customer masukin data di AWS ya, oh, ternyata mereka ngerasain security yang sama dengan yang saya rasain gitu. Jadi mereka happy banget, nggak perlu pikirin lagi masalah apa namanya security compliance dan lain-lain. Alasan ketujuh yang paling penting, kenapa pemerintah pakai AWS? Karena mereka itu perlu ningkatin kepercayaan dan kepuasan publik. Di gubernur sendiri ya, sepengetahuan saya tuh 6 bulan sekali di survei kepuasan publik ya. Jadi dilihat kepuasan publiknya bagus apa enggak gitu. Ini penting banget. Nah, kalau seandainya ada program, bikin sebuah aplikasi, bikin semua smart city, mati terus, nggak bisa diakses gitu ya, nggak percaya gitu kan rakyat sama pemerintah gitu. Nah, makanya alasan terakhir, kenapa pemerintah Indonesia sekarang pakai cloud? Karena mereka pengen ningkatin kepercayaan dan kepuasan publik. Terus kenapa AWS gitu kan? Nah, AWS sudah 15 tahun di market, jadi kita punya banyak banget experience dari semua segmen, keinginannya ini itu, masalahnya ini itu segala macam gitu ya. Jadi experience kita sangat banyak di cloud. Kemudian kita punya 25 region di seluruh dunia, kita punya 200 lebih security compliance yang tadi saya sebut, kita punya 200 lebih service offering, big data analytics, artificial intelligence, machine learning, Kubernetes, microservice gitu ya.
Dan sangat menarik, AWS itu ternyata harganya selalu turun. Saya di Jakarta, kalau hari Minggu ngelihat Metro TV ya, Mbak Venira selalu bilang, harga apartemen X-Men gitu kan, selalu naik gitu harganya. Tapi di AWS harga turun terus gitu. Kenapa demikian? Dua hal. Pertama karena customer AWS itu gede banget, banyak banget. Jadi semakin banyak customer-nya semakin efisien. Yang kedua, karena AWS itu bikin sendiri teknologinya. Jadi kalau kita lihat data center pada umumnya ya, itu beli merek-merek branded gitu ya. Nih di AWS tuh beda tuh, bikin sendiri gitu. Nah, karena bikin sendiri, itu jadi lebih efisien. Teknologinya lebih mature, lebih bagus, lebih efisien gitu ya, sehingga harganya bisa semakin lama semakin efisien. Nah, customer juga nanya, AWS, menurut Gartner Anda di mana gitu kan? Nah, alhamdulillahnya 11 tahun berturut-turut posisi AWS selalu di leader kuadran dan di pojok kanan atas, jadi yang paling leading gitu. Nah, kenapa juga customer jadi confident? Karena Gartner ya, terpercaya banget dia mereview semua vendor di seluruh dunia dan dia mengatakan hal ini. Kemudian ini customer-nya AWS. Dari saya ngomongin AWS, AWS gitu ya. Sebetulnya mungkin beberapa orang asing, tapi sebetulnya nggak asing sih. Saya di Jakarta, mungkin ada yang di Banten, ada yang di Jawa Tengah, Jawa Barat gitu ya. Hari-hari kita secara fisik berbeda tempatnya, jauh secara fisik gitu ya. Tapi secara virtual, sebenarnya kita ada di cloud tiap hari. Saya yakin teman-teman di sini banyak yang pakai Zoom gitu kan, tiap hari pakai Zoom. Nah, Zoom itu ada di AWS. Jadi sebetulnya kita tuh hari-hari itu ada di awannya AWS, ada di cloud-nya AWS gitu kan, secara nggak sadar gitu ya. Jadi AWS itu sebetulnya familiar banget dengan semua orang, karena semua orang pakai Zoom. Semua orang kalau misalnya mau jalan-jalan pakai Traveloka, Traveloka di AWS gitu. Kalau mau nonton drakor ada di Netflix, Netflix di AWS gitu. Atau di Indonesia ada Happy Fresh yang suka ibu-ibu belanja ke supermarket gitu ya. Halodoc, saya hampir 2 hari sekali tuh colok hidung ya PCR gitu kan, saya pakai Halodoc. Itu semua di AWS gitu. Jadi bisa bayangin AWS itu sebenarnya familiar banget buat semua orang. Karena yang brand-brand gede ini mereka nggak ada data centernya, mereka pakai cloud. Nah, saya hari ini mau share 2 customer di Indonesia ya yang kerjasama dengan AWS. Yang pertama di Dinas Kominfo Jawa Barat. Jadi Dinas Kominfo Jawa Barat punya data center pasti. Kemudian Jawa Barat itu gede banget ya populasinya. Mereka punya 60 juta penduduk di Jawa Barat, terbesar di Indonesia. Nah, mereka punya data center, tapi ketika ingin running sebuah aplikasi publik, wah kira-kira nih aplikasi ini dipakai berapa juta orang nih? Kebutuhan infrastrukturnya berapa gede gitu ya, harus budgeting berapa gitu ya. Wah, susah tuh diprediksi gitu kan, karena juga belum running aplikasinya. Nah, jadi udah deh, kalau gitu pakai cloud aja, karena cloud on demand, pay per use gitu kan, running di cloud. Aplikasi pertama yang di running di AWS itu namanya Sapa Warga. Running buat warga gitu ya. Kemudian populer, wah banyak nih yang pakai gitu kan. Semua tadi ya on demand, bisa di cover sama AWS terus, pay per use juga, jadi efisien gitu kan. Kemudian setelah datanya masuk, wah sayang nih data masuk nih kalau nggak dimanfaatin. Nah sama mereka dipakailah big data analisisnya AWS buat menganalisa data yang udah masuk ke sana. Habis itu lanjut ke Picobar, aplikasi COVID ya yang kemarin populer itu, sekarang udah punya 40 fitur di dalamnya, ketersediaan rumah sakit, oksigen dan lain-lain. Nah ini kita kerjasama dengan Jawa Barat, mereka senang banget pakai AWS ya, karena tadi pay per use, on demand, efisien, dan juga besarannya big data analytics. Yang kedua yang saya mau share di Bali. Nah Bali juga sama dengan Dinas Kominfo Provinsi Bali ya. Awalnya mereka pengen bikin aplikasi kehadiran. Nah, aplikasi kehadiran ini unik juga nih. Cuma dipakai pagi sama sore gitu ya, karena jam 12 nggak ada yang absen gitu kan. Pagi sama sore. Tapi sekalinya pagi itu 11 ASN, jadi peak gitu ya, tinggi gitu. Tapi habis itu kosong, nggak ada yang pakai. Habis itu sore pakai lagi gitu kan. Nah, kalau seandainya ini pakai infrastruktur data center, berapa gede data center ya? Pasti lumayan gitu ya. Padahal siangnya nganggur, nggak dipakai, sayang banget gitu kan. Nah, mereka lihat, wah ini cloud menarik nih, coba deh pakai cloud gitu ya. Kemudian ketemu dengan saya, diskusi, wah ternyata bener AWS itu efisien, karena cuma dibayar pagi sama sore gitu. Nah setelah itu mereka juga running face recognition. Nah AWS tadi punya machine learning kan, salah satunya adalah face recognition, pengenalan wajah. Jadi aplikasi itu pakai API, pakai AWS punya machine learning, face recognition bisa untuk aplikasi kehadiran. Setelah itu mulai tuh banyak aplikasi yang mereka running di AWS, Bali One Data, Bali Media Center, aplikasi buat rumah sakit gitu ya, aplikasi ketersediaan oksigen, macam-macam gitu. Sampai sekarang yang Love Bali yang buat turis juga itu running di AWS. Jadi ini perjalanan salah satu customer kami ya di Indonesia, mulai dari awal banget mereka kenal dengan cloud sampai sekarang mereka migrasiin, pindahin banyak sekali aplikasi di AWS. Jadi di Indonesia, ya Pak Mbak 3 Yopan menit lagi buat saya. mengingatkan
Mengingatkan Oke, 5 menit lagi, Pak ya. sip. Oke, thank you, Bu Avi. Nah, di Indonesia, jadi AWS customer-nya siapa sih gitu ya? Ya, ternyata semua segmen. Jadi dari travel, Traveloka ya, pergi-pergi tiket.com, pendidikan, kampus-kampus gitu ya, sampai ACT yang mungkin waktu kemarin Palestina banyak nyumbang-nyumbang gitu ya, itu ACT di AWS gitu ya, bisa mengcover jutaan orang yang mau donasi gitu ya, dan lain-lain. Ini banyak banget customer AWS di Indonesia. Kemudian Smart City. Nah, ini yang sekarang hari ini topiknya Smart City, dan Pak Putu dari Bambu Media tuh concern banget masalah Smart City. Jadi apa sih hubungannya antara AWS dengan Bambu Media gitu kan? Kalau tadi saya cerita, AWS tuh punya 200 lebih teknologi, inovasi ya, inovasi gitu kan. Nah, Pak Putu punya ide gimana kalau seandainya bikin antrian buat tadi di rumah sakit gitu ya. Tapi butuh nih yang namanya komputasi, storage, analytics macam-macam gitu ya. Wah, kalau bikin sendiri repot banget, cost-nya gede gitu kan. Kenapa nggak pakai AWS aja gitu kan? AWS kan tinggal pakai on demand gitu kan. Nah, jadilah kerjasama antara Bambu Media dengan AWS. Jadi AWS nyediain teknologinya, Bambu Media yang jahitnya gitu. Nah, kalau nggak ada yang jahit bingung ya. Nanti semuanya bingung apa yang dipakai gitu kan. Nah, jadi butuh yang jahit. Nah, Bambu Media ngejahitin semua, kemudian dipakailah di customer secara mudah gitu. Nah, tapi ada juga customer yang mau langsung pakai AWS itu kan karena mereka ngerti, oh dia lo bikin aplikasi begini segala macam gitu ya. Itu juga sangat banyak. Nah, jadi di Smart City sendiri umum banget ya, ada 6 pilar di sini. Smart Governance, misalnya e-payment, bayar-bayar pajak gitu ya. Sekarang juga udah mulai menggunakan cloud AWS buat bayar pajak gitu. Kemudian procurement, e-government, One Data ya. One Data sering banget kami ketemu di customer, Mas Ipan, saya mau bikin one data nih, bisa nggak AWS bantu? Wah, bisa banget, karena kalau udah di cloud, datanya jadi nyatu gitu kan, jadi gampang banget buat sebuah big data analytics daripada data tersebar di masing-masing OPD. Kemudian smart economy, banyak juga yang pakai buat fintech gitu ya, R&D segala macam. Atau smart mobility, smart parking, Bang Medi juga punya gitu ya, itu juga pakai di AWS. Kemudian ada juga yang ngurusin masalah apa namanya smart environment, ngurusin sampah gitu, itu juga ada gitu case-nya gitu ya untuk Internet of Things di AWS. Kemudian di edukasi banyak sekali etek-etek education teknologi ya yang running itu di AWS. Kemudian smart living untuk kesehatan dan lain-lain. Ini solusi-solusi ini semua bisa running di AWS, ini populer banget termasuk di Indonesia juga ya dipakai. Karena memang tadi semua daerah tuh pengen juara gitu ya, pengen ini, pengen itu gitu kan. Tapi mulai dari mana gitu? Wah, cost-nya gede gitu kan. Sekarang nggak lagi. Cloud itu efisien banget dan tinggal pakai. Jadi nggak ada alasan lagi supaya bisa running ini gitu ya. Dan itu sudah terjadi di berbagai macam provinsi dan kota kabupaten di Indonesia. Terakhir dari saya, selain dari Smart City tadi, ada banyak banget case-case di customer kami. Pertama, ada kementerian yang pakai website. Saya bingung, kenapa cuma pakai website gitu, Pak? Karena Mas Yopan, kalau website saya dihack, malu menteri saya gitu kan. Wah, harus secure nih, harus pakai AWS nih gitu kan. Nah, mereka pakai AWS. Ada juga yang pakai buat mobile aplikasi, macam-macam mobile apps gitu ya. Buat kehadiran kah, buat warga kah gitu ya, e-payment segala macam pakai mobile apps itu dia ada di AWS. Kemudian data backup, data centernya ada datanya nih, tapi kalau seandainya mati, kecurian data bahaya gitu kan. Nah, mereka backup datanya ke AWS. Ada juga yang buat disaster recovery, punya data center tapi nggak punya budget buat bikin dua data center gitu buat backup. Nah, jadi mereka jadiin AWS itu sebagai disaster recovery-nya. Jadi data center keduanya. Kalau ini mati, yang utama mati, maka pindah otomatis ke AWS gitu. Bagusnya adalah di AWS itu kan pay per use. Jadi yang dibayar tuh pas lagi matinya doang gitu. Wah, kalau gitu mereka senang banget deh. Wah, berarti saya nggak perlu bayar terus, ya nggak perlu. Pas lagi mati aja dibayar AWS-nya. Wah, mereka jadi senang gitu. Kemudian video conference, AWS punya Chime. Termasuk Zoom ini oke dipakai juga karena Zoom di AWS. Kemudian data analytics, apa namanya big data ya, bikin grafik, analisa segala macam itu juga ada di AWS. Kemudian dokumen analytics, ini yang mungkin menarik juga. Pernah tahu Prakerja ya? Nah, Prakerja itu pakai AWS. Dia udah jadi customer reference-nya AWS. Nah, jadi banyak tuh orang yang menyalahgunakan kata Prakerja gitu ya. Jadi waktu daftar KTP-nya siapa di foto, kadang-kadang bangku di foto gitu ya. Ternyata bisa diterima juga jadi apa namanya pakai kartu prakerja. Nah, mereka ngelihat nih, wah ini banyak kecurangan nih. Ternyata bukan foto KTP, ada foto gelas lah segala macam gitu ya. Akhirnya mereka tanya ke saya, Mas Yupan, apa yang bisa AWS bantu? Oh, AWS punya text track namanya. Jadi aplikasinya ketika ada orang register pakai KTP itu langsung diekstrak. Kan bentuknya gambar ya, langsung diekstrak dalam bentuk tulisan, langsung cek ke Dukcapil. Ketika nggak match langsung fail. Wah, jadi dia nggak bisa
nyalahgunain lagi gitu kan. Tadinya enggak, kadang-kadang foto kambing di foto juga karena nggak dicek gambarnya gitu. Nah sekarang udah nggak bisa tuh kayak gitu karena pakai text track tadi. Jadi ngurangin penyalahgunaan di kartu prakerja. Kemudian face recognition ya, tadi contoh di Bali pakai aplikasi kehadiran. Yang terakhir yang populer juga Moodle, Learning Management System ini juga banyak dipakai bukan cuma di kampus-kampus tapi juga di organisasi pemerintahan dan juga swasta. Jadi dari sini semua customer pakai iOS itu satu karena scalable, gede gitu ya, bisa besar dengan sendirinya, performance-nya bagus, handal, kemudian tadi aman, punya 200% compliance, reliable, kemudian agile ya, punya aplikasi baru bisa langsung di running cepat gitu ya. Terakhir adalah cost saving, karena bagaimanapun juga pemerintah tuh pengen penghematan ya. Bagaimana caranya supaya budget yang ini bisa dapat banyak kira-kira gitu ya. Nah makanya cloud jadi semakin populer. Dari saya sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Yovan. Ini benar-benar penjelasan yang luar biasa. Tadi juga mungkin sudah di-recap sedikit kalau memang AWS ini handal, lalu juga inovasinya itu sangat banyak. Bahkan ini mempermudah khususnya pemerintah untuk fokus dalam pelayanan publik ya. Jadi nggak cuma ngurusin server-server aja nih, semua udah di-handle sama AWS. Bahkan yang paling menarik buat saya adalah security yang aman itu tadi yang Mas Yopan ceritain. Kalau ternyata perusahaan besar pun dengan perusahaan kecil ini sama gitu penanganannya ya Mas Yopan ya. Bahkan yang menarik satu lagi nih Mas, Senin harga nggak naik ya. Malah turun ya. Baik, itu dia mungkin penjelasan penjelasan dari Mas Yopan, nanti bakal kita bahas lagi di penanyaan, ini sudah sangat banyak sekali. Tapi sebelum lanjut ke sesi tanya jawab, saya mau mengundang pembicara kedua ya. Ini yang tentu saja tidak kalah menarik. Ini dia Bapak Putu Sudiarta dari Direktur Bambu Media yang akan menjelaskan mengenai aplikasi layanan publik atau crowd control di masa pandemi. Silakan Pak Putu Sudiarta. Oke, selamat pagi. Saya